Ana adalah seorang gadis berusia 25 tahun, penuh semangat dan selalu tersenyum dalam pekerjaannya sebagai kurir. Wajahnya yang cantik dan keramahan yang tulus membuat banyak orang menyukainya. Namun di balik senyumnya, Ana menyimpan banyak cerita perjuangan. Dia adalah tulang punggung keluarga, bekerja keras untuk menghidupi ibunya yang sakit dan adik-adiknya yang masih sekolah. Suatu hari, Ana mendapat tugas mengantarkan paket ke sebuah kantor megah di pusat kota. Gedung itu milik perusahaan teknologi terbesar di negara tersebut yang dipimpin oleh seorang CEO muda dan tampan bernama Andre. Andre adalah seorang miliarder yang terkenal dingin dan fokus pada pekerjaan. Hidupnya serba mewah, tapi hatinya sering merasa kosong. Ketika Ana tiba di resepsionis untuk mengantar paket, dia diminta langsung naik ke lantai atas karena paket itu penting dan harus diserahkan kepada Andre secara pribadi. Dengan sedikit gugup, Ana masuk ke dalam lift dan menuju ke ruang CEO. Saat Ana tiba di kantor Andre, pria itu sedang duduk di belakang meja sibuk mengetik di laptopnya. Tanpa mendongak, dia berkata, "Taruh saja di meja." Namun Ana dengan sopan menjawab, "Maaf Pak, saya harus memastikan paket ini diterima langsung oleh Anda." Andre yang jarang melihat seseorang berani berbicara langsung padanya mendongak. Pandangannya bertemu dengan Ana dan dia terkejut melihat seorang kurir dengan senyum sehangat itu. "Oh baiklah," jawab Andre menerima paket itu. Ada sesuatu dalam cara Ana berbicara dan senyumannya membuat Andre tertarik. Hari itu berlalu, tetapi wajah Ana terus terngiang di pikiran Andre. Takdir pun mempertemukan mereka lagi beberapa minggu kemudian. Ana kembali mengantarkan paket ke kantor Andre. Kali ini Andre yang memulai percakapan bertanya tentang pekerjaan Ana. Ana menjawab dengan jujur, menceritakan bagaimana dia harus bekerja keras demi keluarganya. Andre yang biasa dikelilingi oleh orang-orang yang mengejar keuntungan merasa tersentuh oleh ketulusan Ana. Dari pertemuan-pertemuan itu, Andre mulai belajar bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang uang dan kesuksesan, tapi juga tentang berbagi dan peduli kepada orang lain. Dia mulai sering berbicara dengan Ana, mendengar cerita-ceritanya dan lambat laun keduanya menjadi dekat. Namun hubungan mereka tidak berjalan mulus. Dunia Andre yang penuh dengan kemewahan dan tekanan publik seringkali membuat Ana merasa tidak nyaman. Beberapa orang di sekitar Andre juga meremehkan Ana, menganggapnya tidak pantas untuk seorang CEO. Tapi Ana tidak pernah menyerah. Dia tetap menjadi dirinya sendiri, seorang wanita sederhana yang bekerja keras dan punya hati yang besar. Suatu hari, Andre mengajak Ana makan malam dan berkata, "Ana, kamu mengajarkan aku hal yang selama ini aku lupa. Hidup ini bukan tentang seberapa besar yang kita punya, tapi seberapa besar kita memberi. Aku ingin belajar lebih banyak darimu." Ana tersenyum, "Dan aku juga belajar darimu Andre. Kamu menunjukkan bahwa meskipun dunia kita berbeda, kita bisa saling melengkapi." Cerita mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang. Andre mulai menggunakan kekayaannya untuk membantu orang-orang yang kurang mampu, sementara Ana tetap menjadi dirinya yang rendah hati. Hubungan mereka mengajarkan bahwa cinta sejati tidak mengenal perbedaan status, dan bahwa kebahagiaan sejati datang dari berbagi dan peduli kepada orang lain. Setelah pertemuan makan malam yang mengubah cara Andre melihat hidupnya, hubungan antara Andre dan Ana semakin erat. Namun mereka tahu bahwa perjalanan mereka bersama tidak akan mudah. Dunia Andre yang penuh tekanan publik dan ekspektasi sosial seringkali bertentangan dengan kesederhanaan hidup Ana. Andre mulai mengambil langkah untuk mengubah prioritas hidupnya. Sebagai CEO, dia memutuskan untuk meluncurkan program filantropi besar-besaran melalui perusahaannya. Dia ingin memberikan akses pendidikan dan pelatihan kepada orang-orang yang kurang mampu.
Inspirasi ini datang dari kisah Ana yang tak kenal lelah bekerja demi keluarganya. Saat konferensi pers meluncurkan program tersebut, seorang wartawan bertanya, "Apa yang mendorong Anda memulai inisiatif ini, Pak Andre?" Andre menjawab dengan senyum hangat, "Saya terinspirasi oleh seseorang yang mengingatkan saya bahwa kekayaan terbesar dalam hidup adalah saat kita bisa memberikan dampak positif kepada orang lain." Sementara itu, Ana tetap menjalani pekerjaannya sebagai kurir meskipun Andre pernah menawarkannya posisi lebih baik di perusahaannya. Ana menolaknya dengan lembut, "Aku suka pekerjaanku, Andre. Aku ingin menunjukkan bahwa tidak ada pekerjaan yang terlalu kecil atau tidak penting selama itu dilakukan dengan tulus." Namun hubungan mereka menghadapi tantangan baru. Rekan-rekan bisnis Andre mulai mempertanyakan hubungannya dengan Ana. Beberapa bahkan menganggapnya sebagai ancaman bagi reputasi perusahaan. Salah satu direktur mendatangi Andre dan berkata, "Kamu harus berpikir panjang tentang hubungan ini. Dunia kita tidak menerima seseorang dari kelas sosial seperti Ana." Andre menjawab tegas, "Jika dunia kita tidak menerima seseorang seperti Ana, maka mungkin ada yang salah dengan dunia ini, bukan dengan dia." Namun tekanan terus datang. Ana juga merasakannya. Banyak orang di sekitar mulai memandangnya dengan curiga. Bahkan beberapa rekannya di tempat kerja merasa iri. Ana pernah berkata kepada Andre, "Mungkin sebaiknya kita berhenti, Andre. Dunia kita terlalu berbeda." Andre menggenggam tangannya. "Ana, aku tidak peduli dengan apa yang dunia pikirkan. Aku peduli pada kamu, pada apa yang kita perjuangkan bersama. Jika kita menyerah sekarang, itu artinya mereka menang. Aku tidak ingin menyerah." Melihat keteguhan Andre, Ana pun memilih untuk terus berjuang. Mereka memutuskan untuk menjalani hubungan mereka dengan cara yang paling jujur, menjadi diri mereka sendiri. Andre sering menemani Ana dalam kegiatannya, bahkan membantu mengantar paket pada akhir pekan. Hal ini menjadi berita viral, menggambarkan seseorang miliarder yang memilih perjalanan momen sederhana bersama orang yang dicintainya. Di sisi lain, Ana juga mulai aktif dalam program sosial Andre, memberikan motivasi kepada kaum muda tentang pentingnya kerja keras dan ketulusan. "Tidak peduli dari mana kalian berasal," kata Ana dalam sebuah acara, "yang penting adalah bagaimana kalian memilih untuk melangkah ke depan." Hubungan mereka akhirnya diterima oleh orang-orang di sekitar. Bahkan Ana dan Andre menjadi simbol inspirasi bagi banyak pasangan lain yang berbeda latar belakang. Mereka menunjukkan bahwa cinta, ketulusan, dan nilai-nilai hidup yang kuat bisa mengatasi segala perbedaan. Pada hari ulang tahun Andre yang ke-35, Ana memberikan hadiah sederhana, sebuah buku catatan berisi tulisan tangannya tentang impian mereka bersama. Di halaman terakhir tertulis, "Kita mungkin berasal dari dunia yang berbeda, tapi kita bisa menciptakan dunia yang kita inginkan bersama." Andre tersenyum memeluk Ana erat dan berkata, "Kamu adalah hadiah terbaik yang pernah aku terima." Pesan moral, kisah Ana dan Andre mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kekayaan atau jabatan, tetapi dari ketulusan hati dan keinginan untuk saling mendukung. Dalam hidup, kita harus belajar untuk menghargai orang lain apa adanya, karena setiap orang memiliki cerita perjuangan yang patut dihormati. Pesan moral tambahan, kisah Ana dan Andre mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk menciptakan sesuatu yang indah. Dengan ketulusan, keberanian, dan kesediaan untuk mendukung satu sama lain, setiap tantangan bisa dilalui bersama.